Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali saya Bapak Ibu ya, tidak memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menjawab salam. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Semoga baik. semoga suasana hati Bapak Ibu secara jilbab saya ya, berwarna merah ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita ketemu di dalam ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Hari ini kita melanjutkan sesi kedua kita dari ruang kolaborasi sesi pertama kita. Kita akan mempresentasikan hasil kerja Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah tampil layar saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Saya akan membersamai Bapak Ibu di dalam sesi 2 diskusi virtual kita selama 3 jam pelajaran ya Bapak Ibu. Adapun agenda kegiatan kita yaitu pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, dan penutup. Kita masuk pembukaan selama 10 menit. Iya Bapak Ibu, untuk membuka acara kita ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Dalam hal ini, siapa yang mau membantu saya untuk memimpin doa, Bapak Ibu? Saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Samiran. Silakan Pak Samiran. Iya, baiklah Ibu-ibu, Bapak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke ice breaking. Ice breaking ini gunanya untuk merefresh semua kepenatan kita. Tapi ice breaking ini Bapak Ibu silakan, bentar saya stop share dulu. Saya akan ambil linknya. Bapak Ibu silakan masuk ke bentar ya. Nah, ini saya copy, saya masukkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada Jamboardnya, silakan dibuka. Bisa Bapak Ibu mengaksesnya. Nah, Bapak Ibu bermain secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya dalam diskusi. Ada 1 kelompok dan 2 kelompok sesuai dengan CGP-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi menyusun kata-kata tersebut menjadi 1 kalimat yang baik. Waktunya dimulai dari sekarang. 1 menit. Silakan Ibu, Bapak. Ayo, kelompok mana yang lebih cepat ini? Nah, mana linknya tadi ya, Bu? Ada di ini, Bu. Ada di chat, kolom chat. Ada di kolom chat. Ya, Bu. Oke. Saya share. Oke. Sudah tampak ice breaking saya? Sudah, Bu. Visi adalah referensi Oke. gambaran masa depan. Ada yang sudah? Kelompok Ini 1 atau kelompok 2? sudah, Bu. Sudah, kelompok 1. Ya, silakan. Apa hasilnya? Kelompok 1, apa hasilnya? Visi adalah Kelompok 1 apa hasilnya? Visi adalah Ya. representatif kognitif mengenai gambaran masa depan. Ya, super sekali. Visi adalah representatif kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi ini berkaitan kegiatan kita hari ini adalah visi misi guru penggerak. Jadi sama seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam diskusi kelompok bahwa berdiskusi untuk menyamakan persepsi. Begitu juga dengan maksud dari ice breaking kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan stop share ini. Kita akan
lanjutkan materi kita. Setelah melakukan ice breaking, diharapkan Bapak Ibu dapat berfokus kembali dan semakin meningkat kolaborasi antar sesama Bapak Ibu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Itu tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Kemudian skenario pembelajaran, pembukaan, tadi sudah dibuka selama 10 menit, presentasi kelompok 95 menit, penguatan 20 menit, dan penutup 10 menit. Bapak Ibu, untuk membuat suasana belajar kita nyaman dan tertib, ada baiknya kita membuat kesepakatan belajar bersama. Kesepakatan belajar bersama ini bisa Bapak Ibu amati bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi utuh, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu atau ada opini lain? Dipersilakan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Tidak ada? Oke, kita sepakat ya. Karena kita sepakat bersama-sama, maka aturan ini kita jalankan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Iya, Bapak Ibu, kita masuk pada presentasi kelompok selama 90 menit. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Ibu Sandi. Silakan. Atau mau kelompok 2 Ibu Eli. Silakan siapa yang mau duluan. Saya berikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Setiap kelompok 45 menit. Oke. Nah, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mempersiapkan bahan presentasi Bapak Ibu, ada baiknya Bapak Ibu mendengarkan pengantar presentasi dan umpan balik dari saya. Aturan main kita adalah masing-masing kelompok mempersiapkan presentasinya, masing-masing kelompok juga menentukan presenter, timekeeper, dan yang lainnya yang tidak bertugas akan mendapatkan tanggung jawab menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dan menonaktifkan audio atau mikrofon. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif. Ingat ya Bapak Ibu, wajib kita untuk memberikan umpan balik konstruktif. Bagaimana? Bapak Ibu sudah siap dengan presentasinya? Siap, Bu. Oke. Siapa yang bersedia melakukan presentasi pertama? Saya, Kelompok kami mana? dulu, Bu. Oke, Kelompok saya stop kami, screen Bu, ya. ya. Oke, saya sudah stop screen. Izin share screen, Ibu. Iya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2. Ini adalah visi yang kami usung, Bu. Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan berkolaboratif dalam keberagaman. Kami membuatnya dengan metode bagja, di mana yang untuk buat pertanyaan, kami mengambil mengapa kita perlu mewujudkan kelas yang nyaman, kemudian kami tindakannya ada berdialog dengan warga di sekolah. Selanjutnya, ambil pelajaran, itu kami melakukan tindakan mengali cita-cita dan harapan murid. Di gali mimpi, kami menanyakan pendapat tentang setiap murid, tentang harapan mereka, khususnya tentang lingkungan. Kemudian dijabarkan rencana, pertanyaan kami itu apakah langkah-langkah untuk mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar,
Dan di tindakannya kami membuat capaian yang realistis bagi setiap minggunya. Kemudian diatur eksekusi, kami melibatkan, pertanyaannya siapa saja yang akan kami libatkan, kemudian apa perannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Di sini kami melakukan tindakan itu menyusun deskripsi tugas setiap anggota dan menentukan tim kerja, juga batas waktu kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Terima kasih Ibu, itu dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, terkait hasil presentasi kelompok 2? Dari kelompok 1, silakan untuk bertanya. Saya, Bu. Silakan Bu Eli, ada yang tanyakan? Eh, yang ingin saya tanyakan, dalam mewujudkan prakarsa perubahan di sekolah, adakah dukungan kepala sekolah untuk kegiatan ini dan apa bentuknya? Seperti itu, Ibu Ella. Iya, Ibu Eli bertanya, adakah dukungan dari kepala sekolah dan apa bentuknya? Silakan kelompok 1, kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan mewakili. Langsung dijawab Ibu ya. Sini jawab. Dukungan kepala sekolah itu sudah sejak dari awal kami mengajukan usul tentang kegiatan. Salah satunya itu ada pada saat kami membuat di kanvas Bagja, itu kepala sekolah menyampaikan rasa dan keinginannya yang terkait program kelas impian. Kemudian juga pada saat menggali cita-cita, bukan hanya saja kepada murid, kami lemparkan pertanyaan, kepala sekolah pun kami kami minta waktu beliau untuk sama-sama menggali kenangan masa kecil beliau gitu ya, sekelas seperti apa yang dulunya beliau impikan. Kemudian di aktur eksekusi itu kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Jadi beliau sangat mendukung akan kegiatan ini. Itu Ibu Eli. Bu Eli Keren ya. belum, iya. Oke, Bu Senang Eli. sekali ya kalau setiap kegiatan kita, ide-ide kita yang positif itu didukung oleh kepala sekolah. Serasa ada kebahagiaan yang tak terukur jika di ACC seperti Iya. itu ya, Bu. Oke, terima Senang ya Bu kasih. Elia kalau misalkan senang ya Bu Elia kalau misalkan ada dukungan dari kepala sekolah ya Bu Elia. Bu Eli, Benar, di sini ada yang unik. Menanyakan dengan kepala sekolah terkait dengan kelas impiannya si kepala sekolah. Benar sekali, itu modal aset kita ya. Aset kita bahwa untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, berarti kepala sekolah disuruh mengingat memori dia yang menariknya apa tentang kelas ya kan. Jadi memang kita bisa menggunakan kelebihan-kelebihan dari guru, dari kepala sekolah, dari siswa untuk menjadi aset kekuatan kita dalam mengembangkan visi yang akan kita kembangkan terhadap sekolah. Iya, Baiklah. terima kasih. Oke, Bu Eli, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan Ibu Eli lakukan presentasi bersama kelompoknya. Kami persilakan. Salah jaringan apa Bu Eli? Kayaknya suaranya Bu Eli masih mute. Suara Bu Suaranya Bu Eli Eli. masih mute.
Suara Bu Eli, mic-nya, mikrofonnya belum dibuka. Oke. Bu Eli, Pak Samiran, atau Ibu Nyima, ada yang mau mewakili kelompok 1 melakukan presentasi? Atau, ya Ibu Eli? Saya bantu ya Bu ya. Mic-nya boleh dibuka. Oke, boleh. Oh iya. Terima kasih, maaf tadi ada nggak kepencet. Terima kasih Bu Sandy sudah dibantu. Bentar Bu. Iya. Ya, saya saja coba, Bu, ya. Bu Oh Eli. iya. Boleh Bu. Boleh, boleh. Oke, Gimana, Bu gimana? Nyima, silakan. Ya, bentar ya. Tadi udah ketemu kok hilang lagi. Mohon maaf. Mana tadi? Sesi. Ibu Nyimas? Iya. Tadi itu sudah tampil kok hilang lagi. Mungkin yang lain dulu coba, yuk. Oke, kalau ada yang bisa share screen, bantu Ibu Nyimas untuk share hasil presentasinya. Kelompok 1. Iya. Silakan Ibu Eli menjelaskan hasil presentasi kelompok 1. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan CGP. Visi dari kelompok 1 dari hasil diskusi kami adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berkompetensi, literasi numerasi, berprestasi, serta berbudaya lingkungan. Next, Bu. Oke. Ketika saya singkat pertanyaan ada di Alur Bagja, kami membuat pertanyaan dulu, mengapa kita perlu mewujudkan sekolah yang sehat? Sebelumnya, kami mengambil prakarsa perubahannya mewujudkan sekolah sehat agar siswa berbudaya lingkungan. Pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan sekolah sehat? Bagaimana Eli, ya. Bagaimana mewujudkan sekolah sehat, terus membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah terkait program sekolah sehat, dukungan dan urgensinya. Next. Oke, kami mengambil pelajaran apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami sekolah lain terkait sekolah sehat, apa saja kriteria sekolah sehat, dan bagaimana program sekolah terkait dengan sekolah sehat seperti UKS, piket kelas, dan piket sekolah. Selanjutnya, Bu. Oke, kami menggali mimpi, apa saja kegiatan yang kami lakukan untuk menciptakan sekolah sehat, bagaimana perasaan saya dengan adanya program sekolah sehat, apa yang penting dilakukan agar program sekolah sehat tetap berjalan optimal. Selanjutnya Bu Ella, ya, kami menjabarkan rencana apa langkah-langkah untuk mewujudkan sekolah sehat, berapa lama target untuk menyiapkan lingkungan sekolah menjadi sekolah sehat, bagaimana pengaturan agar lingkungan sekolah tetap sehat, bersih, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, atur eksekusi. Kami menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Kami menentukan siapa saja yang akan kami libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Begitu dari presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang ditambahin, kalau kurang tambahin, kalau lebih boleh dikasih masukan lagi. Terima kasih, kami tunggu komentar dan tambahannya. Oke, kita ada Bu Nyimas, terima kasih Bu Nyimas. Ya, Bu Nyimas izin langsung bertanya. ya. Ya, Silakan izin Bu Nyimas. bertanya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya melihat rancangan dari kelompok Ibu ini.
adakah keterlibatan dari masyarakat di lingkungan sekolah, Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Eh, Alhamdulillah kita memanggil Pak RT, Pak RW sebelum melaksanakan kegiatan ini untuk tidak membuang sampah di dekat-dekat sekolah itu. Terus kita masyarakat di sana kita tidak boleh berjualan, Pak, Bu, di apa namanya di depan sekolah. Terus kita melarang kan kadang sudah banyak sekali di depan-depan itu orang jualan-jualan dan tidak selain tidak indah juga tidak sehat jajanan anak-anak. Jadi anak-anak itu disuruh bawa bekal sama diperintahkan sama gurunya seperti itu. Ada Terima sih kasih, Bu. dukungan masyarakatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi rekan-rekan yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan, Ibu, Mm-mm. yang seputar pertanyaan Ibu Imas tadi kan Bu Eli menyatakan bahwa dilarang berjualan di depan kelas, tetapi bukan berarti mereka dilarang apa ya Bu berkolaborasi dengan kita. Mereka boleh berjualan menitipkannya di kantin sekolah, Ibu. Jadi Oh iya, ada maksudnya kita tapi menjagalah bagaimana supaya mereka ekonominya juga tidak terhenti gara-gara kondisi budaya yang akan kita ciptakan di sekolah. kita Itu, Bu. seleksi ya, Bu Sandy ya, jualannya, jenis jualannya itu apa yang tidak sembarangan yang bisa masuk kantin sekolah seperti itu. Iya. Seperti itu. Baik, Ibu Eli, boleh izin Ibu Ella ya menambahkan sedikit tadi Iya boleh dari silakan yang Pak disampaikan Samira. dengan Ibu Eli tadi bahwa kita apa namanya masyarakat boleh berjualan di lingkungan sekolah, tapi apa masukan untuk saya sebaiknya bagaimana sih kalau sekolah itu sendiri menyiapkan kantin supaya terjaga makanannya bebas dari debu-debu. Jadi kan kita bisa melihat jualan-jualan apa yang dijual oleh wali murid tersebut atau tetangga yang dekat dengan sekolah kita. Itu tambahan dari saya, Ibu Eli. Baik Sudah. sekali ya Pak Samiran ya. Benar sekali ya, bukan berarti kita melarang ya kan. Benar kata si Ibu Sandy tadi bahwa kita harus tetap peduli dengan tidak memutuskan apa namanya pekerjaan mereka, penghasilan mereka ya kan. Tapi kan kita khawatir kebersihannya ya kata Pak Samiran. Jadi lebih selektif ya dalam memilih makanan sehingga dijual di dalam kantin kita sendiri ya. Benar sekali Bapak Ibu. Semuanya itu adalah sebuah kolaborasi yang baik supaya tercapai tujuan kita bersama ya. Oke, Bapak Ibu, saya masuk boleh stop screen. Saya akan masuk pada ini kegiatan saya selanjutnya yaitu penguatan. Oke, Bapak Ibu, di penguatan ini sudah tampil. Oke, di penguatan selama 20 menit. Oke, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi terkait dengan visi yang dijawantahkan menjadi prakarsa perubahan, dijawantahkan dari visi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu, visi sekolah. Jadi Bapak Ibu kelompok 1 tadi terkait dengan kelas idaman, ada kepala sekolah diminta masukan, jadi sehingga bisa memotivasi kepala sekolah ikut dalam program membuat kelas impian. Kemudian ada kelompok 2 yang mengejawantahkan terkait dengan sekolah sehat. Kalau saya lihat dari 2 visi sekolah yang Bapak Ibu kembangkan, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, di sana ada nilai-nilai mandiri, kolaborasi. Kolaborasi itu mengarah ke gotong royong ya Bapak Ibu, bernalar kritis. Nah ini merupakan bagian-bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila kita. Bahkan begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam menentukan visi ini harus sesuai dengan
tujuan profil pelajar Pancasila kita, Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai seorang guru penggerak, calon guru penggerak, segera menjadi guru penggerak, ini menjadi pemimpin perubahan positif yang berpikir strategis, kemudian akan menggunakan paradigma inquiry apresiatif untuk melakukan manajemen perubahan di dalam sekolah, kemudian mengembangkan perubahan sekolah tersebut dalam Kanvas Bagja, menyusun rencana terkait dengan visi yang akan dikembangkan, kemudian terkait dengan visi Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, juga ada yang namanya mengelola perubahan positif. Di dalam mengelola perubahan positif, maka diperlukan sebuah evaluasi dari hasil kerja yang telah kita lakukan. Ya Bapak Ibu, setelah kita evaluasi, maka dari proses apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan itu akan menjadi masukan untuk proses perbaikan dalam prakarsa perubahan kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, begitulah penguatan yang telah saya berikan. Diharapkan Bapak Ibu dapat mencerahkan, menambah keyakinan Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran visi misi guru penggerak ini. Bapak Ibu, kita masuk di penghujung kegiatan kita, yaitu penutup. Untuk penutup ini saya akan sharing link Jamboard saya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada link Jamboard saya, Bapak Ibu. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran terkait apa hal yang menarik dari pembelajaran Bapak Ibu berproses di dalam ruang kolaborasi ini. Ada yang menyampaikan? Silakan. Dipersilakan. Ada yang ingin menyampaikan? Bu. Oke, Bu Saya Sandi. izin menyampaikan, Ibu. Oke. Dari modul 1.3 ini saya belajar bagaimana membuat satu visi yang dapat menggerakkan dan juga kita juga bisa tergerak gitu, Bu ya. Kemudian visi itu haruslah menggerakkan ke arah yang lebih baik. Artinya melakukan perubahan pada keadaan yang kurang baik dan memberikan penguatan pada keadaan yang sudah baik. Untuk mewujudkan visi, kita butuh orang lain dalam berkolaborasi. Oke, Sekian baik dari saya, sekali. Ibu. Terima kasih atas refleksinya, Ibu Sandi. Baik sekali ya, kita butuh orang lain. Jadi selama kita ini tidak bisa bekerja sendirian sebagai makhluk sosial ya Bapak Ibu, maka kita butuh orang lain untuk berkolaborasi, membantu kita, mendorong kita lebih semangat, dan menggerakkan apa yang ingin kita gerakkan. Baik Bapak Ibu, kita sampai di ujung setelah refleksi pembelajaran. Bapak Ibu dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya, yaitu demonstrasi kontekstual pada pelajaran di LMS. Kemudian Bapak Ibu silakan unggah hasil pembelajaran hari ini pada ruang kolaborasi. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Pak Samiran untuk berdoa. Baik Ibu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah menunjukkan sama-sama kegiatan pada hari ini dengan Pasil. Semoga apa yang telah didapatkan akan menjadikan ingatan bagi kita. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya doa, maka kegiatan ruang kolaborasi kita modul 1.3 visi guru penggerak berakhir ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa melanjutkan kerjaan tugas-tugasnya. Akhir kata, saya sebagai fasilitator mohon maaf untuk salah-salah kata saya. Sampai jumpa lagi. Kalau masalah kita bertemu di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.